Halo pemirsa Buser SCTV, tidak ingin mengulangi kesalahan minggu lalu saat terjadi kerusuhan dan penyerbuan ke dalam gedung The Capitol Hill. Untuk pertama kalinya dalam sejarah inaugurasi modern Presiden Amerika, Garda Nasional atau Pengamanan Nasional Tentara Nasional Amerika dikerahkan dengan personil sekitar 20.000 untuk mengamankan inaugurasi kali ini. Menyusul adanya penyerbuan ke gedung parlemen Amerika pada 6 Januari lalu saat penetapan pemenang pemilu, pengamanan gedung Capitol untuk inaugurasi diperketat. Pagar pengaman dipasang berlapis. Tentara Garda Nasional juga diterjunkan dalam jumlah besar. Kalau pada pengamanan inaugurasi Presiden Donald Trump 4 tahun lalu, dikerahkan 7.000 personil Garda Nasional, sekarang jumlahnya 3 kali lebih banyak. There are guardsmen from all 50 states, all territories, are here supporting the District of Columbia National Guard. Ibu kota Washington DC bukan negara bagian, melainkan daerah khusus ibu kota. Wali kota DC sebagai penanggung jawab wilayah meminta warga untuk tidak menghadiri langsung upacara pelantikan. Sebenarnya himbauan agar warga tidak datang ke lokasi dan berkumpul dalam jumlah besar sudah disampaikan sejak lama karena kekhawatiran penyebaran penyakit COVID-19. Dengan adanya penyerbuan gedung parlemen, kekhawatiran ditambah dengan adanya potensi kerusuhan. In all of the film that you can see, it's very clear that these are white supremacist rioters who attempted a coup on our federal government to try to take over the Capitol. So I want to continue to ask all of our residents to stay away from the downtown, to enjoy the inauguration activities virtually. Muncul juga kekhawatiran akan adanya penyusup, baik dari perusuh bahkan dari pihak keamanan sendiri. Untuk itulah petugas keamanan yang ditugaskan diperiksa terlebih dahulu latar belakangnya. Every guardsman takes an oath, and it's to defend the Constitution from enemies foreign and domestic. And as we've seen, sometimes the enemies are a little closer to home. Ancaman keamanan dipicu oleh kelompok pendukung Presiden Trump, sebagian mereka bersenjata. Pada penyerbuan 6 Januari lalu, mereka berada di tengah massa, dan sekarang sebagian sudah ditangkap dan sebagian masih dicari oleh FBI. Foto dan video penyerbuan banyak beredar di sosial media dan menjadi salah satu alat pembantu dalam mengetahui kondisi yang terjadi dan pelaku yang terlibat. Dari video terlihat bahwa perusuh sudah berada sekitar 50 meter dari Wakil Presiden Mike Pence. Kelompok perusuh bisa mendekati lokasi persembunyian Wakil Presiden sambil berteriak untuk menggantung Wakil Presiden tersebut. Polisi bernama Eugene Smith dengan cerdik mengalihkan kelompok perusuh. Dia sempat menoleh ke lokasi persembunyian Wakil Presiden, lalu mengelabui perusuh untuk mengikutinya menjauhi lokasi. Salah seorang perusuh, Larry Brock, terlihat membawa zip ties atau semacam pengikat dari plastik yang bisa dijadikan borgol. Perusuh lain, Jacob Chansley, terlihat menduduki meja wakil presiden dan menuliskan ancaman. Ada juga anggota tentara Garda Nasional yang sedang tidak bertugas bersama dengan perusuh. Ketiga perusuh sudah ditangkap FBI. Ada juga video bagaimana massa merangsek masuk dan seorang polisi berusia 32 tahun terjepit pintu dan berusaha bertahan. At this point, my arms were pinned, so I couldn't really defend myself. Once he got my mask off, he also was able to rip away my riot baton from me and started beating me in the head with it. Polisi lain dikelilingi massa yang mulai berusaha merebut senjatanya dan memukulinya. Massa mulai memprovokasi untuk membunuhnya dengan senjatanya sendiri. People started chanting, kill him with his own gun. At that point, self-preservation kicked in. I remember thinking, I could kill some of these guys, but that would give them the justification that they were looking for, I think, to kill me. I remember yelling out, not to anybody in specific, but I have kids, and it seemed to work. Penelusuran video dan foto semakin menemukan beberapa orang yang dikenal umum. Clyde Kettler, seorang perenang peraih emas Olimpiade mewakili Amerika, terlihat berada di tengah massa. Dia terancam hukuman. Kondisi semacam inilah yang diantisipasi dengan penambahan jumlah petugas keamanan. Kali ini, yang lebih diantisipasi adalah mengatasi penyusup yang akan hadir bersama massa. Ya, jalan-jalan sudah diblok dan White House juga sudah dipagari dengan pagar yang disebut dengan anti-scale. Nah, pagar yang disebut dengan anti-scale ini
adalah pagar yang tidak bisa dipanjat sehingga massa akan sulit untuk bisa melampauinya. Dua objek penting sentral keamanan berlaku ketat di Washington DC, yaitu gedung parlemen di Capitol Hill dan kantor kediaman presiden, The White House. Ini adalah salah satu event nasional dengan pengamanan terbanyak di Amerika. Demikian edisi Busur kali ini, saya Alam Burhanan dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.